Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Bagaimana tips mengatur gaji di bawah UMR atau gaji 5 juta ke bawah lah gitu, rata-rata UMR. Bagaimana tipsnya biar kita bisa investasi gitu, bisa menabung gitu. Ya, bisa financial freedom gitu. Walaupun financial freedom itu cuman ada di pikiran manusia. Nanti saya akan jelaskan ya, kenapa financial freedom itu hanya ada di pikiran manusia. Tips yang pertama misalnya, sediakan promak satu hari. Ya, promak berapa sih? Paling 2.000-3.000 ya. Jadi pengeluaran kita sehari itu 2.000 sampai 3.000. Enggak, cuma bercanda. Enggak, saya enggak serius. Tips yang pertama, lebih baik menambah penghasilan daripada mengontrol pengeluaran. Ya. Jadi lebih enak menambah penghasilan daripada mengontrol pengeluaran. Mengontrol pengeluaran itu kalau pengeluaran kita sudah sangat pas-pasan gitu, gimana kita mau ngontrol ya kan? Ya, masa kita mengontrol biaya makan kita gitu? Masa kita harus mempres gitu biaya makan kita yang sudah sederhana banget gitu, udah masak sendiri gitu, ya? Masa kita harus mengontrol biaya kontrakan kita, misalnya kontrakan 500.000 sebulan gitu paling kecil, atau kita press lagi gitu sampai 200 sampai 100.000, mana ada ya kan? Yang ada kita kontraknya di kandang ayam gitu kalau 100.000 ya kan. Jadi lebih baik kita menambah penghasilan daripada mempres pengeluaran kita ya, terlalu mengontrol pengeluaran kita ya. Lebih baik kita menambah penghasilan. Tips yang kedua misalnya, jangan berharap gaji kita tinggi kalau skill kita biasa-biasa aja. Contoh misalnya, mohon maaf ya, saya tidak merendahkan profesi tukang sapu ya. Kalau misalnya kita tukang sapu, tukang cuci piring gitu, bisanya cuman ngepel lantai gitu, banyak orang yang bisa, ada jutaan orang yang bisa. Jadi carilah skill yang tidak banyak orang bisa kuasai gitu. Ya, masih sedikit gitu. Jadi jangan kita mengeluh terhadap pemerintah, mengeluh terhadap pekerjaan kita, mengeluh terhadap perusahaan dan sebagainya. Kalau skill kita itu masih mudah digantikan oleh orang lain, ya. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga misalnya, sebelum menaklukkan penghasilan yang sebatas UMR, taklukkan dulu diri kita sendiri, dunia kita sendiri. Apa itu? Bangun pagi. Kalau kita nggak bisa bangun pagi, gimana kita mau menaklukkan UMR coba? Ya, bangun pagi dong, jam 5 ya. Ya, walaupun saya kadang molor bangun sampai jam 7 ya. Tetap saya usahain ya, jam 7 pagi, paling maksimum jam 7 pagi, bangun pagi ya. Tapi saya melihat ya, ini saya curhat ya. Saya punya adik kandung. Dia Gen Z ya. Nggak tahu ya, apakah semua Gen Z seperti itu, saya tidak tahu. Tapi saya melihat ya, ada fenomena unik sekarang ini. Jadi kalau dia nginep di rumah saya gitu, dia tuh tidurnya tuh sampai jam 10 pagi gitu. Saya tidak membongkar aib ya, tapi saya hanya memberikan perumpamaan. Apakah Gen Z seperti itu? Tapi saya melihat di sosmed juga seperti itu. Banyak kok yang mengeluh tentang masalah Gen Z ini. Ya, Gen Z ini saya melihat ada semacam perubahan ya daripada generasi-generasi sebelumnya. Saya tidak mendiskreditkan Gen Z ya, tapi saya melihat Gen Z ini, satu, dia kurang disiplin ya. Bahkan bangun pagi sekalipun mereka sangat susah sekali ya. Adik saya itu sangat susah sekali bangun pagi. Makanya sering saya omelin itu adik saya. Karena saya sayang sih, makanya saya omelin. Ya, kadang bangun jam 10 pagi, jam 11 pagi, gila. Malah kakaknya yang ini bikin sarapan ya kan, harusnya kan adik ya kan. Tips yang kedua misalnya, jangan mengeluh karena tidak akan ada orang yang ngasih lo duit ya. Jangan merasa bahwa kamu yang paling terjolimi di dunia ini. Nggak akan ada yang ngasih duit kok ya. Tips yang selanjutnya misalnya, fokus terhadap satu skill dulu ya, minimal 3 tahun gitu. Jangan jadi kutu loncat ya, pindah ke sana kemari gitu. Minimal 3 tahun lah gitu. Ya, karena sebelum 3 tahun itu kita tidak bisa jadi pakar gitu. Karena jadi pakar itu kan mengerjakan sesuatu hal itu berulang-ulang selama 11.000 jam. Itu baru kita bisa menjadi pakar.
Ya, itu berdasarkan penelitiannya. Jadi kalau misalnya nih kita masih setengah-setengah gitu belajar A, kerja A, ya terus ganti lagi. Misalnya nih hari kita usaha ini jual ikan koki misalnya. Ya, bukan ikan koki, ikan koi misalnya. Terus besoknya ganti lagi jualan burung gitu. Besoknya jualan tahu gitu. Besoknya lagi jualan gurame gitu. Besoknya lagi jualan batu akik misalnya. Besoknya lagi jualan jual diri gitu. Jadi jangan ganti-ganti. Karena apa? Karena kita tidak akan bisa menjadi pakar kalau kita kerjanya itu ganti-ganti ya. Tiap hari ganti-ganti. Selain itu, bersahabatlah dengan orang yang lebih kaya dengan kita atau lebih berkompeten dengan kita atau lebih baik dengan kita. Jangan bersahabat dengan yang lebih buruk dengan kita. Ya. Jadi saya dulu ya berpikir bahwa teman itu harus berteman ke semuanya atau bersahabat ke semuanya. Semua orang siapa aja, jangan memilih sahabat, jangan memilih teman. Ternyata pemikiran saya selama ini salah. Justru kita boleh berteman ke semua orang, tapi bersahabat itu harus pilih-pilih. Coba perhatikan orang-orang yang sukses, orang yang kaya raya itu, orang-orang elit itu, orang-orang pilihan atau artis-artis itu, mereka akan berkumpul dengan apa? Dengan orang yang selevel dengan mereka, yang lebih berkualitas dari mereka. Mereka tidak mau berkumpul dengan orang yang tidak terlalu berkualitas. Mereka nggak mau. Ya. Tips yang selanjutnya misalnya, jangan main judi, mabuk, dan main perempuan. Jangan ya. Jangan coba-coba. Don't try ya. Hancur nanti guys. Ya. Tips yang selanjutnya misalnya, jangan terlalu berharap sama pemerintah. Biar pemerintah lah yang berharap dengan kita. Ya, keren gak sih? Kalau pemerintah itu mohon-mohon ke kita gitu. Mohonlah, kamu jangan pergi ke luar negeri. Jangan kamu bangun usaha di luar negeri. Keren gak sih? Ya kan? Pemerintah yang mau mohon ke kita gitu, bukan kita yang mau mohon ke pemerintah. Ya. Selanjutnya misalnya, jangan hanya berteman sama orang yang seiman dengan kita. Ya, siapa tahu peluang terbesar kita, peluang usaha kita, peluang pekerjaan kita itu ada di orang yang beda iman dengan kita. Ya. Jadi kita tuh jangan hanya memilih, di Konoha saya melihat tuh orang-orang berteman itu hanya untuk yang seiman saja gitu. Menurut saya itu kampungan dalam beragama ya. Ini sangat kampungan ya. Jangan dibawa-bawa gitu guys. Ya, apalagi perantau gitu, jangan seperti itu. Terus jangan invest dulu kalau duit masih kecil ya. Misalnya nih, kita mau investasi ya, saham misalnya, kripto gitu, emas. Mending duitnya diputar gitu. Biar makin gede. Kalau udah agak gede baru diinvestasikan. Karena kita akan menjadi seperti ikan teri ya, melawan ikan pari kalau kita di dunia saham ya. Tapi kalau misalnya kita kuat-kuatan, bisa aja sih. Cuman hasilnya nggak seberapa. Ya. Bandar lah yang paling berkuasa di saham. Justru yang paling keselnya di dunia saham itu, yang paling yang paling jarang diketahui itu adalah ternyata bisa aja yang punya perusahaan itu adalah bandar itu sendiri. Bisa aja ya. Owner daripada perusahaan yang kita beli ya, saham yang kita beli itu bisa jadi bandarnya juga. Selanjutnya misalnya, tips selanjutnya, belajar cara cerdas mengatur keuangan ya. Karena gini guys, di sekolah manapun di dunia ini tidak pernah diajarkan financial education, nggak pernah ya. Ini salah satu yang tidak pernah diajarkan di sekolah, financial education, mengatur keuangan ya, keuangan pribadi, kecerdasan keuangan. Selain itu, mengatur emosi juga sangat penting. Karena kalau kita tidak bisa mengontrol emosi, kita tidak akan bisa mengontrol duit kita. Ya, lu pernah lihat nggak orang baru putus cinta, terus dia pegang duit tabungan beberapa juta misalnya, terus tiba-tiba duit ini dibawa ke kafe gitu ya, ke diskotik gitu, ke klub gitu, terus dihambur-hamburkan duitnya. Lu pernah lihat nggak orang-orang seperti ini? Ya mirip-mirip seperti itu, karena dia tidak bisa mengontrol emosinya ya. Kalau dia sudah putus cinta itu merasa bahwa dia yang paling sakit di dunia ini, padahal ya, masih banyak kan wanita di dunia ini ya, masih banyak pria di dunia ini. Selain itu, jangan takut tampil beda ya.
Misalnya nih di Konoha ya, saya melihat ya di Konoha itu orang yang berpikir beda itu selalu dimusuhin ya. Kalau kita bikin usaha gitu, kalau usaha kita tuh mirip-mirip dengan orang lain, tidak ada bedanya gitu, tidak ada plusnya gitu, tidak gampang ingat gitu, susah gitu membedakan value-nya itu value apa sih namanya? Ya itulah pokoknya. Nilai ya maksudnya. Nilainya itu harus berbeda dengan orang lain gitu. Ya. Jadi kita harus ada perbedaan. Biar apa? Biar usaha kita itu mudah dikenali gitu. Terus ada manfaatnya gitu. Jadi kalau kita sama dengan orang lain berarti kita harus bersaing mati-matian. Ya, dalam dunia usaha disebut dengan red ocean ya, bukan blue ocean. Jadi harusnya kita bermain di blue ocean bukan di red ocean. Tips selanjutnya misalnya, hidup tak seindah cocotnya motivator. Jadi saya tidak motivator di sini ya. Saya memberikan hal yang pahit-pahit, guys. Saya tidak memberikan hal yang manis-manis. Motivator itu kan mengatakan, "Oh, kamu harus bisa. Apapun latar belakang kamu harus bisa, semangat." Semangat juga tanpa dibarengi dengan strategi, dibarengi dengan pola pikir ya. Cara atau mindset yang benar akan salah juga. Karena nggak ada kerbo yang jadi kaya, nggak pernah saya melihat kebo jadi kaya. Kebo itu semangat terus kan bajak sawah, ya kan? Berarti bukan karena semangat dong, ya nggak sih? Bener nggak? Jadi sekali-sekali kita bahas tentang keuangan ya, jangan bahas agama mulu ya. Kita bahas tentang keuangan dong. Dan agama juga mempengaruhi keuangan seseorang. Karena banyak prinsip seseorang itu dipengaruhi oleh agama. Duit mah nggak dibawa mati. Ngapain sih kamu terlalu mikirin dunia, ya kan? Padahal dia sendiri suka ngutang sama orang lain gitu. Ngapain terlalu mikirin dunia? Duit tidak dibawa mati. Justru prinsip dia seperti ini, makanya dia selalu ditimpa utang gitu. Ngapain sih mikirin dunia? Duit nggak dibawa mati. Tiba-tiba malamnya pinjol gitu, ya, bikin KTP gitu. Terus duitnya dihambur-hamburkan gitu, ya. Mohon maaf, duitnya dipakai buat main micet gitu. Ya, oke. Terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Semoga bermanfaat ya. Kali ini kita belajar tentang financial education. Saya Ray Konoha, salam rasional.